Balik lagi pemirsa, kita akan membahas mengenai peta koalisi untuk Pilkada Jakarta. Bang Gilbert, ini mungkin pertanyaan sederhana dari masyarakat bahwa apakah memang dalam Pilkada itu nggak ada minyak sama air? Ya semua satu lah, apalagi kemudian ini kalau memang benar firm untuk Anies Baswedan dimajukan oleh PDIP, sementara PDIP juga bersama PKB atau juga PKS agak kurang gitu kok, karena berseberangan waktu Pilpres, seperti apa? Satu ya, racikan politik untuk pemilu nasional dengan pemilu daerah itu agak beda. Lebih gampang untuk di pemilu daerah, itu yang pertama. Yang kedua, nama Bung Anies ini kan masih dalam godokan. Bursa ya? Bursa, bukan kemudian udah final. Dari internal kita kan ada beberapa nama besar juga seperti Mas Pramono, kurang apa? Anggota DPR berapa kali, sekjen partai, menteri, mensekap, sangat capable dong, sangat menjual. Ada Bu Risma yang pernah wali kota, pernah menteri, Bu Sri Mulyani. Banyak calon dari internal, bahwa kemudian muncul nama Pak Anies kan karena kita bahas malam ini, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah koalisi dengan beberapa partai itu, bukan kali ini bukan tidak pernah PDI Perjuangan itu koalisi dengan Gerindra, dengan PKS. Waktu Nurdin Abdullah, Sulawesi Selatan, jadi gubernur, kan kerjasama dengan PKS. Waktu Jokowi, periode pertama jadi wali kota di Solo, koalisinya dengan siapa? PKS juga. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk diterima, karena sudah pernah. Yang kedua, ini lebih menarik daripada membicarakan figur. Kenapa? Kondisi Jakarta ini kan kita ingat di 2017 kan agak sedikit tidak nyaman sebenarnya. Nah kalau kemudian kita perhatikan antara PDI Perjuangan dengan PKS di kutub yang agak jauhan, mungkin di ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau kemudian ada di tengah, saya melihat itu sangat baik buat Jakarta. Demi kerukunan yang diuntungkan masyarakat. Apalagi kalau kemudian mesin partai bekerja dengan baik, ditambah dengan beberapa partai misalnya PKB, Nasdem ikut bergabung di dalam, kemudian dicari kandidat yang sama-sama bisa koordinasi, simultan untuk membangun DKI. Saya kira ini akan sebuah tesis yang sangat menarik kita tawarkan kepada masyarakat. Ini loh, bukan sekedar anaknya siapa, bukan sekedar siapa, tetapi dengan rekam jejak yang sangat baik, yang kita harapkan Jakarta itu betul-betul bisa berkembang. Dan memang kalau kita perhatikan semua nama yang kita munculkan maupun yang datang dari bawah adalah kandidat-kandidat yang tidak diragukan. Hanya masalah elektabilitas, terpilih apa tidak, itu lain. Tapi kalau dari segi nama yang dimunculkan, saya kira masyarakat tidak ada yang ragu dengan nama-nama itu. Ya, oke. Mas Habib, kalau mungkin dulu kita melihat ketika pilkada zamannya Pak Ahok, PKS dan PDIP dua kutub yang berbeda. Tapi kalau merujuk kepada Pilpres, Gerindra dan PDIP menjadi dua kutub yang berbeda. Mungkin nggak bersatu untuk pilkada Jakarta. Ya, ini bersama dengan Kaesang mungkin, dari PDIP membawa Pak Anies mungkin, gimana? Ya bisa saja ya. Nanti dari perkembangannya. Lagi ini agak lama loh, masih Agustus daftar ya. Saya ingat dulu Pak Anies itu diputuskan kalau nggak salah itu 1 malam bahkan sebelum pendaftaran, seingat saya itu ya. Jadi selalu begitulah, last minute politik itu memang kayaknya akan kembali terjadi di Pilgub DKI kali ini. Bang Gilbert senyum-senyum saja, meskipun sudah berkali-kali tadi berulang kali mengatakan bukan karena anak siapa, tapi kata Mas Habib mungkin aja lah kalau nanti hitung-hitungannya oke. PDIP bersama dengan Pak Anies bawa satu, yang ini wakilnya dengan Kaesang, gimana? Saya kira di dalam hal ini PDI Perjuangan itu konsisten dengan konstitusi. Kita sangat menghargai konstitusi yang kita sepakati, bukan konstitusi yang dirubah untuk kepentingan masing-masing. Dalam hal itu PDI Perjuangan sangat memegang teguh prinsip itu. Jadi mungkin kalau pertanyaan itu dikembalikan, biar rakyat sendiri yang menilai, saya kira. Sudah kebaca sih Dati polanya Bang Hensat. Ini dua orang yang ada di sini akan head to head tidak sih untuk Pilkada Jakarta? Bagaimana? Ya, saya rasa ujungnya bisa head to head ya, karena masing-masing kan punya jago sendiri.
Hanya apakah kemudian hanya sebatas Ridwan Kamil dan Anies Baswedan itu yang kita belum tahu. Tadi kan saya sebutkan banyak nama-nama beredar masih ya. Bahkan Mas Habib pun menyebutkan lebih banyak nama tadi. Walaupun Gerindra Jakarta setahu saya sudah mendorong Ridwan Kamil. Tapi kan ada nama Riza Patria juga yang pernah menjadi wakil gubernur Jakarta. Tadi juga saya bahkan sempat menyebutkan ada beberapa nama yang masih di level relawan gitu ya, seperti Sudirman Said itu mungkin saja juga punya kans gitu ya, sehingga walaupun terkuat adalah Sudirman Said, terkuat adalah Anies Baswedan, kemudian ada Ridwan Kamil, ya bisa saja dua kontestan itu maju, tapi juga bisa juga enggak, karena gini, menurut saya kalau Anies Baswedan nggak maju, Ridwan Kamil will stay di Jawa Barat. Dia akan stay di Jawa Barat karena kontestasinya akan berbeda kalau kemudian nggak ada gitu? Anies Baswedan nggak sengit gitu. Dan buat Ridwan Kamil ya mungkin juga dia mau di Jakarta, tapi masa iya dia tega meninggalkan penduduknya di Jawa Barat gitu ya. Jadi masih banyak nama saya juga. Tadi ini dapat poster lucu-lucuan tuh. Apa namanya? Apa itu? Nah ini kan bukti masyarakat tuh seneng-seneng aja. Bambang Pamungkas, Henry Satrio gitu ya. Itu kan makanya kan ada aja nama-nama itu masuk nggak saya gitu namanya gitu. Tapi bisa terjadi, anything can happen gitu ya. Ya enggak, kalau Bambang Pamungkas, Henry Satrio mah jauh. Mana? Bisa ngelewatin beberapa langkah. Tapi kembali ke yang tadi, kita belum sempat membahas Mas Kaisang ya. Tapi saya tadi sudah sebutkan kalau Mas Kaisang mungkin agak bebas dia mau pilih di mana. Tapi memang nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil mungkin mesti dari sekarang dipertimbangkan oleh warga Jakarta. Dan silakan saja kalau masih ada nama-nama lain, nggak bisa lewat DPD atau DPW Jakarta partai-partai politik, atau ya memang misalnya Anda bisa potong Kompas langsung ke ketum dan sekjen parpolnya, itu akan lebih cepat jalurnya tuh daripada melewat grassroots dari bawah. Iya, kalau pakai analisis ini Mas Iqbal, bisa jadi ya, ini sekarang nih analisisnya head to head bahwa PDIP ingin memenangi kontestasi Pilkada Jakarta, tapi dari Gerindra pun juga nggak mau keluar peluang ini. Ibaratnya antara Anies Baswedan, Kaisang dan Ridwan Kamil. Nah, PKS mau masuk di poros mana ini? Karena PKS juga butuh kekuasaan kalau memenangi Pilkada Jakarta, menarik juga untuk PKS pastinya. Ini bukan peluang yang harus kita tidak ambil, seperti apa? Ya, jadi memang di politik ini kan dinamis ya. Tadi saya mendengar misalnya ada ketum partai yang mendorong Pak RK dari Jawa Barat ke Jakarta. Itu bisa jadi kan karena ada kader yang mau pengen di Jawa Barat gitu loh. Jadi kan nggak semuanya orang mendorong itu karena ketulusan gitu. Jadi kami melihat bahwa semuanya masih dinamis ya. Dan kami juga di DPP belum memutuskan. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa suara itu dilihat kalau seorang incumbent itu maju dan dilihat dari kepuasan kinerjanya. Kalau kepuasan kinerja tinggi dan surveinya di atas 50%, biasanya incumbent itu akan terpilih lagi. Demikian. Oke, nah ini bagaimana mungkin dari Bang Hensat sendiri sebenarnya, seberapa penting Gerindra memenangi untuk Jakarta? Kita tahu sudah punya pusat ibarat kekuasaan sekarang ada di Partai Gerindra, tapi untuk Jakarta ini nggak bisa kemudian kita tidak ambil peluangnya atau bagaimana? Ya semua daerah kalau bisa menang, ya apalagi Jakarta ya. Jakarta kan kemarin kita menang waktu Pilpres ya, bagus sekali kalau menang kembali. Kalau dari PDIP, pertaruhankah untuk PDIP menangi semua daerah di seluruh Indonesia? Ini pertaruhan untuk PDIP, bagaimana? Pastinya juga untuk Jakarta. Kita bicara topik Jakarta ya. Kalau seluruh Indonesia pasti ada kalkulasinya kan. Dan itu tidak mungkin kalau dikatakan kita akan memenangi seluruh Indonesia. Paling tidak ya akan ada berbagi dengan beberapa parpol yang juga memenangi di beberapa daerah. Tapi untuk Jakarta saya kira ini sebuah pertarungan yang harus kita sikapi dengan serius. Kalau kita perhatikan dari DPP sendiri menugaskan 3 figur yang bukan figur yang kacangan, 2 figur yang sangat berat. Ada Pak Hasto, ada Pak Komarudin Watubun, ada Pak Eriko Sotarduga. Ini 3 figur yang luar biasa kuat di DPP yang kemudian ditugaskan ke Jakarta untuk menggodok. Kemudian menyampaikan ini ke Ibu Ketum. Ini Hastonya Hasto Sekjen atau Hasto Wardoyo?
Saya nggak usah bilang lagi siapa. Oke, Bang Hensat, Karena benarkah Hasto itu bahwa Dia pasti Pilkada Jakarta bukan menjadi pertaruhan yang luar biasa untuk partai politik, khususnya PDIP, bahkan juga Gerindra, PKS, dan sejumlah partai lainnya? Ya, ini menjadi hal yang penting buat mereka ya. Saya lagi-lagi melihatnya bukan selesai di 27 November nantinya, tapi akan berimbas ke 2029. Caca tentu tidak boleh melupakan nama-nama partai politik lain yang juga besar seperti Golkar atau PKB. Nah, mereka juga pasti punya perhitungan-perhitungan tersendiri. Golkar misalnya di 2020 lalu itu memenangkan lebih dari 60% pilkada di Indonesia, maka mungkin mereka juga akan mengulang hal yang sama. Jadi antara Gerindra, PDI Perjuangan, kemudian PKS, Golkar ini mungkin ada perhitungan yang sama-sama kalkulasinya bagus. Golkar dan Gerindra sampai hari ini memang mendorong Ridwan Kamil, dan PKS, PDI Perjuangan kemungkinan akan mendorong Anies Baswedan, ya nanti kita lihat saja. Tapi kok ya feeling saya dua pasang calon aja yang akan hadir di Pilkada Jakarta. Oke, baik, kita tunggulah nanti bagaimana komposisi atau racikan dari partai politik untuk mencalonkan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pemirsa untuk Jakarta. Nah, saat lagi rekan saya Ken Ana ini sudah siap dengan informasi. Saya harus bilang terima kasih dulu untuk Mas Habib, Bang Gilbert, bahkan juga Bang Hensat, dan tadi ada Mas Iqbal. Ken, ada apa sesaat lagi, Ken? Betul, tadi sudah dibahas mengenai bagaimana persiapan jelang Pilkada DKI Jakarta khususnya pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ini menjelang libur panjang Idul Adha, ratusan penumpang memburu tiket perjalanan kereta api di stasiun Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Sesaat lagi informasinya. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cat tinting color dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja.